Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, atau materi sesuai dengan silabus OSN, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Hai hai sahabat, ayo belajar dimanapun kalian berada. Kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan prediksi OSN Geografi tahun 2026. Sama saya, Tentor Geografi kalian. Kali ini kita akan membahas nomor 93 sampai 96. Soal nomor 93, interaksi spasial dalam bidang budaya atau bahasa yang paling kuat antara negara-negara di Afrika bagian timur adalah dengan negara titik-titik. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu interaksi spasial dan apa hubungannya dengan bagian negara Afrika bagian timur. Interaksi dapat diartikan sebagai suatu hubungan. Spasial dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wilayah. Maka, apabila kita ingin bahas, interaksi spasial berarti hubungan dan pertukaran yang terjadi antara lokasi-lokasi geografis atau ruang dalam konteks ilmu geografi dan juga studi spasial. Dalam interaksinya, setiap negara tentu memiliki tujuan masing-masing. Kita percaya bahwa tidak ada suatu negara yang dapat mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa pengaruh dari negara-negara tertentu yang kita masih temukan coraknya hingga sampai saat ini. Nah, interaksi spasial antara negara A dan B bisa kita lihat ya, interaksinya dikarenakan adanya suatu tujuan, adanya suatu kebutuhan, adanya suatu hal-hal yang melatar belakanginya. Nah, aspek apa saja yang melatar belakangi interaksi spasial? Di antaranya yang pertama adalah budaya. Nah, pertukaran budaya dapat terjadi dikarenakan adanya campur tangan dari suatu negara pada bagian negara Afrika bagian timur. Dalam hal ini adalah negara Inggris dan Prancis yang memberikan pengaruh pada bidang pendidikan, budaya, dan juga kontribusi pada seni. Sehingga kita bisa melihat, ya, bisa kita bayangkan atau kita simulasikan adanya pengaruh dari negara Prancis dan juga Inggris yang mempengaruhi wilayah bagian negara-negara Afrika bagian timur, terutama pada seni hiburan ya. Sehingga kita masih temukan ketika di negara Afrika bagian timur, aksen budayanya masih ada Britishnya, masih ada Eropa Baratnya. Nah, hal ini kenapa dapat terjadi? Dikarenakan Inggris dan juga Prancis masih memiliki pengaruh yang signifikan karena era kolonial Inggris di beberapa negara Afrika bagian timur. Di antaranya ada Kenya, Uganda, dan Tanzania. Sehingga pengaruh kolonialisme yang cukup kuat tertanam di para masyarakat Afrika bagian timur sehingga masih terpengaruhi baik dari seninya, baik dari bahasanya, baik dari hiburannya masih terdapat unsur Eropa Barat. Maka option A adalah option yang paling tepat untuk menjawab nomor 93. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Disajikan sebuah gambar terkait dengan pakaian tradisional. Berdasarkan gambar di samping, manakah pernyataan yang paling sesuai? Nah, di gambar kanan dan teman-teman lihat saat ini terdapat beberapa pakaian tradisional dari berbagai masing-masing negara. Seperti halnya ada Korea Selatan, ada India, ya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas. Kita akan membahas tentang pernyataan yang sesuai dengan konteks yang diberikan oleh gambar. Nah, maka kita akan zoret-zoret terkait dengan pernyataan yang paling benar sesuai dengan informasi yang kita temukan di gambar. Option A, budaya pakaian tradisional hanya ditemukan di negara-negara tropis. Hal ini berlaku tidak benar. Karena kita juga menemukan pakaian adat juga di beberapa negara-negara yang beriklim subtropis ataupun di iklim dingin. Seperti halnya di daerah Netherlands, daerah Korea Selatan yang tentunya berbeda iklimnya. Pakaian tradisional, option B, cenderung seragam di seluruh
benua Asia. Hal ini juga bernilai salah karena di seluruh Asia memiliki kecenderungan pakaian yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Maka option B kurang tepat juga. Option C, pakaian tradisional di setiap negara mencerminkan sejarah, iklim, dan nilai budaya yang unik. Nah, ini kita bisa ambil contoh dahulu ya teman-teman ya untuk option C. Kemudian option D, pakaian tradisional umumnya tidak lagi digunakan di Eropa. Nah, ini juga bernilai salah. Untuk pakaian-pakaian tradisional tentu menjadi ciri khas suatu negara tersebut yang membedakan dengan negara lainnya. Maka akan menjadi keren ketika dipakai di era modern saat ini. Dan option E jelas adalah salah. Maka jawaban yang tepat adalah option C. Mengapa option C adalah pilihan yang tepat? Mari kita bahas. Yang pertama terkait dengan iklim ya. Iklim di negara-negara tropis seperti yang di Indonesia, pakaian tradisional akan dikenakan secara ringan atau menggunakan material yang lebih ringan, seperti halnya batik dan juga kain ulos. Berbeda halnya dengan daerah yang memiliki iklim sedang atau iklim subtropis yang kadangkala mengalami 4 musim, seperti halnya Korea Selatan. Nah, sehingga pakaian adat mereka tentu akan lebih tebal dibandingkan negara-negara yang berada di daerah tropis. Nah, itulah pengaruh iklim. Kemudian yang terakhir ada pengaruh nilai budaya. Pakaian tradisional merefleksikan kepercayaan filosofi masyarakat setempat. Sebagai contoh, pakaian India atau kita kenal sebagai sari atau sherwani memiliki warna dan motif yang berbeda-beda karena ini terkait dengan filosofi dan keyakinan ya. Ada keberuntungan, ada spiritualisme dan juga status sosial. Maka sekali lagi opsi jawaban nomor 94 adalah option C. Soal nomor 95, perhatikan data infografis secara seksama untuk menjawab soal. Infografis berikut menunjukkan distribusi agama utama di seluruh dunia. Berdasarkan infografik, manakah pernyataan yang paling sesuai? Nah, hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya teman-teman ya, kita disajikan sebuah gambar dan kita diminta untuk menilai jawaban tersebut benar ataupun salah. Pernyataan mana yang paling benar dari data yang disajikan. Nah, di sini kita bisa melihat ya sebaran benua, ada Asia, Australia, Afrika, Amerika Utara dan Selatan. Nah, kali ini kita juga akan melihat masing-masing agama di setiap wilayahnya. Di sini ada terdapat 7 kategori agama dan yang tidak memilih agama. Nah, umat Kristen ditandai dengan warna kuning, umat Islam ditandai dengan warna hijau tua ya. Kemudian umat Hindu disimbolkan dengan hijau yang agak cerah. Buddhisme atau agama Buddha dicirikan dengan warna ungu dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas ya untuk berbagai macam option yang disajikan di soal. Untuk option A, mayoritas penduduk di Amerika Utara menganut agama Buddha. Baik, Amerika Utara berarti merujuk ke sini ya, teman-teman ya. Mari kita tengok agama Buddha yang berwarna ungu ini kita tidak begitu melihat ya. Berarti pernyataan A bernilai salah karena mayoritas penduduk di Amerika Utara lebih banyak didominasi penduduknya menganut agama Kristiani karena warna kuningnya cukup banyak. Option B, Islam adalah agama mayoritas di sebagian besar negara Timur Tengah ya, atau di Asia, dan juga di Afrika Utara. Kalau kita bisa lihat warna hijau tua cukup banyak ya di Asia ataupun di Afrika Utara. Oke, kita centang terlebih dahulu teman-teman ya. Kemudian Hinduisme option C hanya ditemukan di Asia Tenggara. Hinduisme yang ditujukan dengan warna hijau lebih muda. Hinduisme di Asia Tenggara ada, ya. Dan kita juga bisa temukan Hinduisme itu di wilayah Amerika Utara juga ada. Sehingga ya option C bernilai salah karena tidak hanya di Asia Tenggara saja. Kita bisa temukan Hinduisme di berbagai belahan bumi juga.
Kemudian option D, agama Kristen tidak memiliki pengikut di benua Asia. Hal ini bernilai salah karena kita lihat di Asia ya masih ada warna kuning untuk para pengikut agama Kristen. Maka option E juga salah nih. Option B adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 95.